Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Perkenankan kami atas nama Majelis Jemaat menyampaikan selamat datang dan selamat mengikuti ibadah hari ini, Minggu, tanggal 19 Juli 2022. Kami juga mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir bersama-sama untuk beribadah pada pagi hari ini. Selamat beribadah, kiranya Bapak Ibu semua dapat beribadah dengan baik di GKJW Jemaat Malang. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Legal Hendriawan SAG. Namun sebelum kita memasuki ibadah, ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Tadi kita sudah melihat tayangan di awal, yaitu kegiatan bulan kesaksian dan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh panitia bersama dengan majelis dan jemaat di GKJW Jemaat Malang. Kami juga mengingatkan untuk lomba yang masih dilaksanakan sampai dengan hari ini dapat dilihat di warta jemaat halaman terakhir terkait dengan lomba kegiatan menuju minim sampah dan lomba video menari bersama keluarga. Ini terdiri dari anak, orang tua, pemuda atau lintas generasi. Nah, ini kegiatan ini dapat dikirimkan melalui link yang telah tertera di warta jemaat bagian akhir. Monggo Bapak Ibu yang bisa mengikuti, dapat mengirimkan foto untuk menyemarakkan kegiatan bulan kesaksian dan pelayanan tahun 2022. Untuk menjaga kekhidmatan selama kita beribadah, kami mohon dengan sangat untuk Bapak Ibu Saudara yang membawa HP dapat mematikan atau memodekan silent untuk sementara sampai dengan akhirnya ibadah. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu Saudara, mari kita masuki ibadah hari ini dengan penuh sukacita. Mari kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 293, kita nyanyikan bait yang pertama dan kedua. Kami undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Pujilah Juru Selamat, langit bumi malungkan kasih-Nya. Mari
Jemaat kasih Tuhan, kita menyambut hari Tuhan pada saat ini dengan sukacita dan penuh syukur. Dan kita bersama-sama akan naikkan puji dan sembah kita kepadanya. Mari bersama-sama kita masuki ibadah kita pada saat ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan dan keselamatan kita datangnya dari Tuhan Allah yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Salam damai dan sejahtera yang berasal dari Allah Bapa di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus ada bersama dengan saudara-saudara jemaatnya. Amin. Jemaat disilakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, tema ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan perhatikan yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 65 ayat yang pertama yang dituliskan bagi kita. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Kita sambut tema ibadah kita pada saat ini dengan kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 298 bait 1 dan 2. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah, Engkau ya Allah Bapa kami semua syukur padamu. Mari kita bersama-sama berdoa mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, karena kita mengakui di dalam kehidupan kita betapa kita sering tidak hidup menurut apa yang menjadi kehendak-Nya. Bapa yang di sorga, Bapa yang kami sembah, kami puji, kami agungkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sesungguhnya dalam perjalanan kehidupan kami anak-anak-Mu senantiasa boleh melihat dan mengetahui bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Dengan kasih-Mu, Engkau telah menciptakan dunia, dan di dalam kasih-Mu, Engkau telah merawat dunia ini. Bahkan dalam pengorbanan-Mu, Engkau telah menjadikan kami dunia yang ada dalam kondisi tidak selamat, kami yang ada dalam dosa, menerima penebusan dalam karya Tuhan kami Yesus Kristus. Itu adalah karya indah-Mu yang Kau nyatakan bagi kami, supaya dalam hidup ini, kami anak-anak-Mu semakin memahami betapa baiknya Engkau atas kami. Namun ya Tuhan, pada pagi hari ini, dalam perjumpaan kami dengan Engkau, perjumpaan kami dengan saudara-saudara kami dalam persekutuan ini, sesungguhnya kami juga mengaku bahwa sering dalam kehidupan kami merasakan bahwa kami anak-anak-Mu menyimpang dari apa yang Engkau tetapkan atas kami.
kami sering tidak merasa Engkau kasihi. Kami sering merasa tidak Engkau pedulikan. Kami sering merasa tidak Engkau perhatikan. Karena sungguhnya kami hanya melihat pada diri kami sendiri. Engkau adalah Allah kami yang baik, tetapi sering kami tak menanggapi kasih-Mu itu dan kebaikan-Mu itu. Oleh karena itu perkenankan pada saat ini, kami memohon kepada Engkau ya Allah, kasihilah kami, berikanlah kepada kami pengampunan-Mu, supaya dengan pengampunan-Mu itu kami layak untuk bersimpuh sujud di hadapan tahta Tuhan, dan kami layak untuk berseru kepada Tuhan, mengungkapkan puji dan doa kami. Ya Allah, lebih dari itu, dengan pengakuan dosa yang kami ungkapkan, biarkanlah kami anak-anak-Mu akan terus belajar untuk mengakui akan keterbatasan diri kami, yang sering hidup tak sejalan dengan apa yang menjadi kehendak dan pikiran Tuhan. Selanjutnya biarkanlah hanya di dalam kasih dan anugerah-Mu kami beroleh kehidupan yang baru, menata kehidupan yang baru, kehidupan yang terus akan berjalan bersesuaian dengan apa yang menjadi kehendak Kristus. Demikian Tuhan ungkapan doa kami, yang kami minta hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Kita tegaskan pengakuan dosa kita dengan kita kembali angkat satu nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 371 bait 1 dan 2. Selamat dan Tuhanku, pada Dia ku mengaku dosa dan kesalahanku. Yesus berikanlah berkat-Mu. Aku cinta pada Yesus yang mencariku selalu. Pada Dia ku mengadu waktu tersesat jalanku. Yesus pun memanggil aku. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Dia yang baik Tuhan kita, mendengarkan apa yang menjadi ungkapan pengakuan dosa kita, yang memberitakan kepada kita berita pengampunan menurut Roma pasal 6 ayat 10 dan 11. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Seiring dengan berita pengampunan ini, mari kembali kita agungkan Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 358 bait 1 dan 2.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih atas segala berkat-Mu yang sudah Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Sepanjang malam hingga pagi ini ya Tuhan, Kau telah menuntun di dalam kami istirahat. Hingga pada saat ini ya Tuhan, Kau telah perkumpulkan kami di tempat ini, di dalam kami membangun ibadah pada saat ini ya Tuhan. Pada kesempatan yang penuh sukacita ini ya Tuhan, kami akan membaca, merenungkan sabda-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus akan menaungi hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami terima bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Kami berdoa bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Legal Hendriawan, SAG, yang akan melayani kami pada saat ini. Berikan roh hikmat di dalamnya, sehingga apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami semuanya siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Firman Tuhan pada saat ini kita akan buka di dalam Lukas 8 ayat 26 sampai dengan yang ke-39. Lukas 8 ayat 26 sampai dengan yang ke-39 yang demikian. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di sebelah Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak, lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu, supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat ini keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya, ia dirantai dan dibelenggu, tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu di tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus, supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus, supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau, lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari, lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus, dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu
lalu berlayar kembali, dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia, katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Demikian kesaksian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar, memelihara. Lebih berbahagia lagi adalah yang melakukan apa yang menjadi firman Tuhan dalam hidupnya. Amin. 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 Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kiranya kita senantiasa ada dalam damai Tuhan, karena kita senantiasa belajar untuk menghayati akan kasih Tuhan dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, cerita kita pagi hari ini adalah sebuah cerita yang sebenarnya sangat populer di dalam Injil. Oleh karena itu, ketika penulis Injil sinoptik mencatatnya, Matius mencatat, Markus mencatat, Lukas juga merekamnya. Meski di sana-sini itu ada perbedaan-perbedaan, bergantung pada perspektif sang penulis Injil dan visi sang penulis Injil tentang apa yang mau diwartakannya. Secara khusus, dalam catatan Lukas yang baru saja kita baca, cerita tentang Yesus mengusir roh jahat dari orang di Gerasa, diberikan kepada kita gambaran yang begitu detail, sebuah gambaran yang sangat jelas tentang bagaimana sesungguhnya orang yang dirasuk setan itu hidup di Gerasa. Bahwa jumlah setan yang merasuki orang di Gerasa itu banyak sekali. Dikatakan legion begitu. Ketika pada saat itu Tuhan Yesus bertanya, satu legion itu sama dengan 6.000 orang tentara Romawi. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana jika seorang pribadi itu dirasuk oleh banyak setan. Gambaran yang kedua yang ingin dikatakan kepada kita, bahwa orang yang dirasuk setan itu digambarkan oleh Lukas memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, memiliki kekuatan yang sangat besar dibandingkan dengan manusia-manusia yang lain. Ia sudah dirantai, ia sudah dibelenggu, tetapi rantai dan belenggu itu tidak ada artinya bagi orang yang kerasukan setan ini. Itu juga berarti saudara-saudara, orang yang kerasukan setan ini adalah orang yang berbahaya. Berbahaya bukan hanya untuk orang lain, tapi juga berbahaya untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu dikatakan kepada kita bahwa orang yang kerasukan setan ini tinggal di kuburan jauh, bersinggungan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Melalui cerita ini saudara-saudara, Lukas mau mengatakan bahwa ada bahaya yang harus dihadapi oleh Tuhan Yesus dan rombongannya. Ada bahaya yang harus dihadapi oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya ketika Tuhan Yesus mulai menjangkau daerah luar, di luar Palestina. Namun Lukas juga mau mengatakan kepada kita bahwa kuasa Yesus itu jauh lebih besar daripada bahaya yang harus dihadapi. Kuasa Yesus itu jauh lebih besar dibandingkan dengan kuasa setan-setan yang merasuk orang yang ada di Gerasa itu. Karena secara faktual kita tahu dalam bacaan kita
pada akhirnya setan-setan itu pun pergi. Setan-setan itu disuruh Yesus untuk pergi, diusir Yesus untuk pergi. Pertanyaannya saudara-saudara untuk kita. Apakah hanya itu pesan yang ingin disampaikan oleh sang penulis Injil Lukas kepada kita semua hari ini? Apakah hanya memberikan pesan terkait dengan bagaimana kuasa Yesus atau Yesus dan rombongannya itu ada dalam bahaya dan kemudian Yesus mampu mengalahkan bahaya yang ada di hadapannya? Apakah hanya itu? Tampaknya tidak, saudara-saudara. Tampaknya tidak. Tapi lebih dari itu, Lukas dengan narasinya ingin menyampaikan kepada kita bahwa yang dihadapi oleh Tuhan Yesus dan rombongannya ketika dia mulai menjangkau daerah luar Palestina itu bukan hanya berhadapan dengan orang yang dirasuk setan dan itu berarti berhadapan dengan setan-setan, tetapi ada bahaya yang lain yang ingin disampaikan kepada kita, yang itu sesungguhnya ada bahaya yang akan dihadapi oleh Yesus dan murid-muridnya, yang akan dihadapi oleh Tuhan Yesus dan rombongannya. Itu sebenarnya yang ingin disampaikan kepada kita. Kalau kita bertanya bahaya apa sesungguhnya? Apa yang lebih berbahaya dibandingkan dengan setan-setan itu yang ingin disampaikan oleh penulis Injil Lukas melalui bacaan kita pada pagi hari ini? Ada 3 hal, saudara-saudara, yang ingin disampaikan kepada kita. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kalau kita perhatikan pada bagian perikop sebelumnya, yaitu pasal 8 ayat 22 sampai ayat yang ke-25, di mana pada saat itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya itu sedang menjangkau Gerasa itu dan kemudian berhadapan dengan gelombang yang tinggi dengan angin ribut di danau. Dan di akhir cerita itu, saudara-saudara, di akhir cerita perikop angin ribut yang diredakan itu, murid-murid Tuhan Yesus yang mengetahui bagaimana Tuhan Yesus berkuasa untuk meredakan angin ribut itu bertanya. Mereka bertanya, mari perhatikan saudara-saudara dalam bagian ayat 25 bagian akhir. Mereka bertanya, siapa gerangan orang ini? Siapa gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Ini sebuah pertanyaan besar. Sebuah pertanyaan yang disampaikan oleh murid Yesus ketika mereka menyaksikan bagaimana kuasa Yesus yang besar itu mau menundukkan air, mau menundukkan angin yang sedang menerpa mereka di tengah-tengah danau itu. Jadi mereka bertanya, sopo sakjane Gusti Yesus? Siapa sesungguhnya Yesus itu? Dan pertanyaan ini tidak terjawab pada perikop ini. Dan dalam narasi tentang orang yang dirasuk setan di Gerasa, disitulah sebenarnya muncul jawaban atas pertanyaan ini. Yaitu bahwa Yesus yang dipertanyakan oleh mereka, siapakah gerangan orang ini, dikatakan kepada kita bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Itu adalah jawaban yang benar. Itu adalah jawaban yang 100% benar. Tapi mari perhatikan saudara-saudara, bahwa jawaban bahwa Yesus itu adalah anak Allah, itu adalah jawaban yang muncul, jawaban yang keluar dari apa yang disampaikan oleh setan. Jadi yang ngomong bahwa Yesus itu adalah anak Allah, itu adalah setan. Dan itu berarti pada saat itu sebenarnya setan itu tahu Yesus itu adalah anak Allah. Tapi faktanya kan ia tetap menjadi setan. Setan itu tahu bahwa Yesus itu adalah anak Allah.
tetapi setan ini tetap melawan Yesus. Setan ini tetap melawan Yesus. Nah, sebenarnya kenyataan ini mau mengatakan kepada kita saudara-saudara bahwa tahu Yesus itu tidak otomatis menjadi pengikut Yesus. Tahu Yesus itu tidak otomatis menjadi pengikut Yesus. Inilah sesungguhnya bahaya pertama yang dihadapi oleh murid-murid Tuhan Yesus dan rombongannya. Inilah bahaya pertama yang dihadapi oleh Tuhan Yesus dan rombongannya ketika mereka mulai menjangkau daerah luar Palestina. Tahu Yesus, tetapi tidak menjamin bahwa ia adalah pengikut Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, narasi Lukas itu mau memberikan pesan kepada kita. Berhati-hatilah ketika kita ini melangkah. Ketika kita melangkah berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, ketika kita melangkah mengikuti Tuhan Yesus, saudara-saudara. Berhati-hatilah ketika kita melakukan itu. Yang tahu Yesus itu tidak menjamin bahwa dirinya menjadi pengikut Yesus. Tahu Yesus, tetapi tetap menolak Yesus dan membenci Yesus. Kalau kita bertanya saudara-saudara, apakah ada orang-orang seperti ini? Apakah ada sesungguhnya orang-orang yang tahu Yesus tetapi tidak mengikut Yesus? Jawaban atas pertanyaan ini saudara-saudara sayangnya selalu ada. Artinya bahwa selalu saja ada orang-orang yang tahu Yesus tetapi tidak menjadi pengikut Yesus. Tahu Yesus dan mengikut Yesus itu adalah hal yang berbeda, saudara-saudara. Dua hal yang berbeda. Tahu Yesus, mengerti cerita Yesus, sering membaca ajaran Yesus, mendengarkan ajaran Yesus, menyebut nama Yesus, saudara-saudara, bisa berdebat tentang Yesus di dalam kehidupannya. Itu tidak menjamin seorang itu mengikut Yesus. Sama seperti halnya begini, saudara-saudara. Kita tahu makanan sehat, kita tahu gaya hidup sehat. Tapi apakah semua kita sehat? Enggak kan? Kalau kita tidak mengikutinya, ya hanya tahu, tapi tidak pernah melakukannya, maka hidup kita pasti juga tidak akan sehat. Tahu Yesus, tetapi tidak menuruti Yesus dan kehendaknya dan maunya. Lalu apa bedanya dengan setan? Setan itu tahu Yesus itu anak Allah, tetapi dia tidak menurutinya, bahkan menentangnya. Tahu Yesus tapi tidak mengikuti apa yang menjadi kehendak, tidak menuruti apa yang menjadi mau dan pikiran Yesus. Sama saja dengan setan itu kan. Inilah saudara-saudara bahaya pertama yang ingin disampaikan kepada kita melalui narasi Lukas ini. Lukas bukan hanya bertutur soal bagaimana kuasa Yesus mengalahkan setan, bukan hanya itu. Tetapi Lukas juga mau mengatakan kepada kita ada bahaya yang harus dihadapi oleh orang percaya, dihadapi oleh kita semua bersama dengan Yesus ketika kita mengikuti Dia, yaitu orang-orang yang hanya tahu Yesus tapi tidak mengikuti apa yang menjadi ajaran dan tidak mengikuti jalan Yesus. Ini bahaya pertama. Yang kedua, saudara-saudara, yang ingin disampaikan kepada kita melalui narasi Lukas ini, saudara-saudara. Kalau kita perhatikan, saudara-saudara, cerita ini sebenarnya adalah sebuah cerita yang unik. Memang, dalam perikop kita, Lembaga Alkitab Indonesia hanya memberikan judul Yesus mengusir roh jahat. Seolah-olah di situ hanya ada satu pengusiran. Tapi sesungguhnya kita tahu bahwa perikop kita ini berbicara tentang dua pengusiran, bukan satu pengusiran. Pengusiran yang pertama adalah pengusiran setan
dari orang-orang yang dirasuk itu oleh Yesus. Tapi pengusiran yang kedua adalah pengusiran Yesus yang dilakukan oleh orang-orang di Gerasa. Jadi karena Yesus mengusir setan dari orang yang dirasuk setan di Gerasa itu, kemudian Yesus diusir. Jadi kita bisa mengatakan, saudara, sebenarnya ini adalah sebuah ironi. Sebuah ironi yang ada yang diceritakan kepada kita. Ironi di Gerasa. Sekali lagi saya ingin menekankan saudara-saudara bahwa pada saat itu sebenarnya Tuhan Yesus itu mau menjangkau daerah luar Palestina. Jadi Gerasa itu adalah wilayah di luar Palestina. Dan penduduknya tentu juga bukan orang-orang Yahudi. Oleh karena itu mereka beternak babi. Kalau orang-orang Yahudi tidak mungkin beternak babi karena dalam pandangan mereka babi itu najis. Tidak mungkin orang Yahudi beternak babi. Oleh karena sebenarnya ini ada daerah luar di luar Palestina karena Tuhan Yesus mau menjangkau daerah luar di luar Palestina itu. Oleh karena itu saudara-saudara, dalam bacaan kita dikatakan setan-setan yang diusir oleh Yesus itu kemudian pindah ke kawanan babi. Babi-babi itu pada akhirnya terjun dari bukit kemudian dari ke jurang dan mati di danau, mati lemas begitu dikatakan. Dan jumlahnya banyak sekali saudara-saudara. Saya mencoba membandingkan dengan apa yang dituliskan dalam Injil Markus, yang mati itu kira-kira 2000 ekor babi begitu. Nek saiki kita bisa bayangkan nek babi mati 2000 kaya apa begitu. Dan ini sebenarnya sebuah kerugian finansial. Kerugian finansial yang harus dihadapi oleh orang-orang di Gerasa. Bayangkan mereka beternak babi jumlahnya 2000 ekor kemudian mati bersama-sama. Bagi mereka saudara-saudara, orang-orang Gerasa ini, daripada kehadiran Yesus itu merugikan mereka secara finansial. Saya mencoba berimajinasi begitu saja. 2000 ekor babi itu naik harga sekarang itu kira-kira naik sak babi sini harganya 5 juta itu sudah 10 miliar itu. Artinya secara finansial sangat besar saudara-saudara. Sangat besar. Dan orang-orang Gerasa saudara-saudara merasakan bahwa kehadiran Yesus itu merugikan mereka secara finansial. Oleh karena itu kemudian mereka melakukan apa? Mereka melakukan pengusiran terhadap Yesus. Mereka minta Tuhan Yesus pergi. Nah, saudara-saudara, saya ingin mengatakan melalui cerita ini, sebenarnya ini adalah bahaya kedua yang harus diwaspadai oleh orang-orang percaya. Diwaspadai oleh rombongan Yesus, yaitu tidak mau membayar harga untuk mengikut Yesus. Oleh karena itu orang-orang Gerasa itu kemudian mengusir Yesus. Mari kita mengingat saudara-saudara dan melihat di dalam kehidupan kita. Bahwa dalam kehidupan kita itu berlaku prinsip semua itu ada harganya. Untuk mendapatkan sesuatu, kita perlu melepas sesuatu. Kalau kita mau rumah kita bersih begitu, kita juga harus membuang apa yang membuat rumah kita itu menjadi kotor. Kita tidak bisa mengatakan aku mau rumahku bersih tetapi sekaligus juga kita mengumpulkan sampah dalam rumah kita. Tidak mungkin itu. Dalam kehidupan kita selalu berlaku prinsip kalau kita mau mendapatkan, kita harus mau melepas. Tanpa itu saudara-saudara kita tidak akan bisa mendapatkan itu. Mengikut Yesus pun juga demikian sebenarnya. Untuk mengikut Yesus itu ada harga yang harus dibayar. Dan orang-orang di Gerasa pada saat itu saudara-saudara, mereka tidak mau membayar harganya. Secara finansial Yesus itu dianggap merugikan mereka. Oleh karena itu mereka kemudian meminta Yesus itu pergi saja. Ini sama halnya saudara-saudara, kalau kita mau memakai baju baru ya harus melepaskan baju yang lama kan? Tidak bisa tidak.
Kalau kita mau menjadi manusia baru, ya lepaskan manusia yang lama. Tidak bisa tidak. Tidak bisa kita mengatakan aku mau hidup baru tetapi sekaligus juga membawa yang lama. Rasul Paulus tidak pernah mengatakan itu. Buang yang lama. Ini bahaya kedua yang ingin disampaikan kepada kita dalam narasi Lukas ini. Bahwa mengikut Yesus itu ada harganya. Ada hal yang memang harus dilepas. Dan ini menjadi bahaya atas kehidupan orang-orang percaya. Kehidupan saya dan kehidupan saudara-saudara. Supaya kita juga berani untuk melihat diri kita masing-masing. Apa kita sungguh-sungguh juga berani melepas apa yang harus kita lepas. Demi apa? Demi Yesus. Bukan seperti orang-orang di Gerasa. Itu bahaya kedua. Bahaya yang ketiga, saudara-saudara, yang ingin disampaikan kepada kita melalui narasi Lukas ini. Nah, sebenarnya apa sih yang didapatkan oleh orang-orang di Gerasa pada saat itu? Ketika Tuhan Yesus mengusir roh jahat dari orang di Gerasa itu, dan kemudian roh-roh jahat itu merasuki babi-babi. Atau dalam bahasa sederhana, saudara-saudara, apa sih yang didapatkan oleh penduduk Gerasa dari pengorbanannya babi-babi mereka yang mati begitu? Apa sih yang mereka dapatkan? Nah, sebenarnya kita tahu, saudara-saudara, bahwa mereka mendapati di sana kebebasan. Mereka mendapati di sana kemerdekaan seorang yang tadinya dibelenggu oleh kuasa kegelapan. Jadi yang mereka dapatkan sesungguhnya itulah kesembuhan dari seorang yang menjadi bagian dari kehidupan mereka. Hidup orang yang digerasa itu, yang dirasa oleh setan itu dipulihkan. Itulah sesungguhnya yang mereka dapatkan. Tapi cerita dari Gerasa ini, saudara-saudara, mau menunjukkan kepada kita bahwa kesembuhan, pemulihan seseorang itu tidak dianggap lebih penting daripada babi-babi itu oleh orang Gerasa. Jadi babi-babi itu lebih berharga dibandingkan dengan manusia dalam pandangan mereka saat itu, saudara-saudara. Itulah yang dikatakan kepada kita tentang anggapan orang-orang di Gerasa. Mereka memandang rendah manusia yang lain. Demi apa? Demi apa yang dimiliki oleh mereka. Orang lain itu hanya objek. Dihargai kalau mereka membawa keuntungan. Kalau tidak membawa keuntungan, ya sudah, begitu. Nah, sebenarnya inilah bahaya ketiga yang ingin disampaikan kepada kita. Yang harus dihadapi oleh Tuhan Yesus dan rombongannya pada saat itu. Yang harus dihadapi oleh orang-orang percaya, yang harus kita hadapi dalam kehidupan kita. Yaitu manusia-manusia yang egois. Mereka yang egois, mereka yang hanya mementingkan diri mereka sendiri. Mereka yang memandang semua itu hanya untuk kepentingan mereka sendiri. Yang penting aku sehat, yang penting aku waras, yang lain tidak waras itu bukan urusan saya, begitu. Yang sejahtera saya, yang lain tidak sejahtera itu urusan mereka sendiri. Urusan saya adalah kesejahteraan saya. Ini sebenarnya orang-orang yang egois, yang menjadi bahaya atas kehidupan orang-orang percaya, menjadi bahaya atas kehidupan kita semua, saudara-saudara. Dan inilah bahaya ketiga yang diwaspadai, yang harus kita waspadai bersama di dalam kehidupan kita ketika kita bersama ada dengan Yesus dalam rombongan Yesus, atau ketika kita ikut dengan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, setan itu memang berbahaya. Setan itu memang berbahaya. Tetapi Lukas juga mau mengatakan manusia itu bisa jauh lebih berbahaya. Yaitu manusia yang tahu Tuhan, tetapi tidak pernah benar-benar ikut Tuhan. Manusia yang karena tidak mau membayar harga mengikut Tuhan, maka pada akhirnya dia akan mengusir Tuhan. Ketiga, manusia yang egois,
yang hanya memikirkan dirinya sendiri, keperluannya sendiri, dan kepentingannya sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudara, ketika dalam hidup kita ini kita mengikut Tuhan Yesus, kita berjalan di belakang Tuhan Yesus, bersaksi tentang Yesus dalam kehidupan kita, mari kita mewaspadai 3 hal ini. 3 kecenderungan yang membahayakan perjalanan kita, supaya hidup kita ini bisa tidak menjadi sandungan bagi yang lain. Dan sesungguhnya inilah cara terbaik bagi kita untuk bersaksi. Karena yang jahat, saudara-saudara, tidak akan pernah bisa menjadi saksi Kristus. Seperti setan, dia tahu Yesus itu anak Allah, tetapi dia tidak pernah menjadi saksi Yesus. Amin. Satu doa untuk kita. Bapak dan saudara-saudara, kita akan menyaksikan satu persembahan pujian dari anak-anak di bulan kesaksian dan pelayanan ini. Sebuah tari topeng emban Malangan. Silakan.
Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dipersilahkan berdiri. Bersama-sama dengan seluruh orang percaya di muka bumi, mari kita perbarui iman percaya kita kepada Tuhan Allah dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat hati Tuhan, mari kita kembali hampir data Tuhan, kita akan berdoa, kita akan angkat syafaat-syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Kau berikan kesempatan bagi kami untuk boleh menikmati persekutuan kami dengan Engkau dan dengan saudara-saudara kami yang lain dalam Kristus Yesus. Biarkan melalui perjumpaan ini, kami dimampukan untuk terus menghayati akan kebaikan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kami. Lebih dari itu, kami akan dimampukan untuk terus menghayati akan panggilan Tuhan, supaya kami tetap hidup dalam kesetiaan melalui persekutuan yang Tuhan kehendaki. Bersyukur kepada Engkau karena pada pagi hari ini Engkau juga telah mewartakan sabdamu kepada kami, mengingatkan kepada kami bagaimana kami menjadi pengikut Yesus dan mewaspadai hal-hal yang ada di dalam kehidupan kami sebagai pengikut Yesus. Biarkanlah apa yang boleh kami dengar melalui pewartaan sabdamu akan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Engkau mengingatkan kepada kami akan bahaya-bahaya lain di luar setan yang sesungguhnya mengancam kehidupan kami dan kehidupan persekutuan kami. Biarkanlah bahaya-bahaya itu akan boleh kami antisipasi dalam kehidupan kami, bahkan mungkinkan kami untuk tidak menjadi bagian dari bahaya itu sendiri. Kami percaya bahwa Engkau mengingatkan kami karena Engkau mengasihi kami. Biarkanlah kami belajar mewujud nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Jangan biarkan kami hanya menjadi pewarta dan pendengar, tapi biarkanlah kami anak-anak-Mu itu menjadi pelaku atas firman Tuhan. Saat ini perkenankan kami dalam persekutuan ini, di dalam ibadah ini, kami membawa dalam doa kami. Kami berdoa untuk kehidupan pelayanan yang ada di Gereja Kristen Jawetan Jemaat Malang. Biarkanlah Tuhan sendiri yang akan senantiasa memampukan dan meneguhkan ketika kami hidup dalam pelayanan. Mampukan para penatua dan diaken dan badan-badan bantu yang ada di dalamnya, yang semua setiap orang yang belajar untuk menyerahkan hidup dan kehidupan demi pelayanan di gereja ini, Tuhan sendiri yang akan menopang dan menyertai. Lebih dari itu, mampukan setiap orang untuk dengan hati yang bersih, mampu memberikan dirinya sebagai pribadi yang sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan segala ketulusan. Karena kami menyadari dalam kehidupan kami itu juga bisa mengancam dalam kehidupan kami ketika kami belajar untuk melayani Tuhan tanpa ketulusan. Terima kasih Tuhan untuk apa yang boleh kami sampaikan kepada Engkau, dan kami percaya bahwa Engkau sendiri juga yang akan
meneguhkan kami dalam tugas pelayanan kami sebagai penatua dan diaken dan para pembantu yang ada, yang bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan dalam kehidupan pelayanan di jemaat Tuhan. Kami juga membawa dalam doa kami anak-anak Tuhan yang berada di bangku pendidikan, biarkanlah Tuhan sendiri juga yang akan mengarahkan dan memimpin. Para pemuda-pemudimu yang membutuhkan teman hidup, membutuhkan pekerjaan, Tuhan juga yang akan memberikan kepada mereka kebijaksanaan dan memberikan kepada mereka jalan keluar untuk setiap apa yang menjadi dambaan dan mimpi mereka. Sehingga hanya karena penyertaan Tuhan dimungkinkan bagi mereka untuk meraih impian dan harapan mereka. Demikian pula anak-anak Tuhan, mereka akan Engkau ajarkan bagaimana hidup dalam kedekatan dengan Tuhan dan memiliki rasa takut dengan Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini untuk setiap pekerjaan yang dilakukan oleh umat-Mu, ya Tuhan. Berkatilah dan mampukan setiap orang untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab. Karena setiap pekerjaan sesungguhnya adalah pekerjaan pemberian Tuhan, dan setiap orang akan bertanggung jawab untuk pemberian yang Tuhan berikan. Lebih dari itu, dimungkinkan bagi setiap orang dengan pekerjaan yang dilakukannya, mereka akan boleh menerima berkat dan bersyukur untuk karya Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa pada saat ini saudara-saudara kami yang bergumul dengan sakit dan kelemahan secara fisik. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Matsari, Ibu Puji Rahayu, Ibu Sadu Sumanto, Ibu Nani Daryadi, Bapak Rujito, Ibu Hartati Sadari, Ibu Rusmini Saiman, Bapak Karyawan, Saudari Sri Setiawati, Bapak Maridi, Bapak dan Ibu Sadermo, Ibu Clara Martiana Subandi, Bapak Waloyo Santoso, Ibu Sukatmina, Bapak Pitono, Bapak Setyo Subagiono, Ibu Sih Tinampi, Ibu Iskandar, Ibu Harto, dan saudara-saudara kami Adi Yoswo. Engkau ya Allah yang akan senantiasa memberikan kekuatan, Engkau yang akan membimbing mereka. Sekalipun mereka ada dalam kelemahan fisiknya, biarkanlah iman mereka akan tetap Engkau kuatkan dalam karya Roh Kudus dan mampukan mereka untuk tetap ada dalam pengharapan bersama dengan Tuhan. Kami menyerahkan mereka di dalam Tuhan, dan kami juga pada saat ini berdoa untuk setiap pribadi yang sengaja menjauhkan diri dari Tuhan, Tuhan juga yang akan memanggilnya kembali. Mereka yang ada dalam kegelapan hati karena tidak tahu jalan untuk pulang kepada Tuhan, biarlah Tuhan sendiri juga yang akan merangkuh mereka, mampukan mereka supaya pada akhirnya mereka kembali hidup dalam pelukan Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang pada saat ini di dalam kehidupannya dibelenggu oleh berbagai-bagai roh kesesatan, roh jahat, yang memungkinkan dia pada akhirnya menyimpang dari jalan Tuhan. Tuhan juga yang akan berikan kebebasan kepada mereka dan bebasan pada mereka, supaya pada akhirnya mereka dimungkinkan untuk kembali hidup dalam kebenaran Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini secara khusus untuk kehidupan bangsa dan negara kami, di mana kami hidup ini, ya Tuhan, Engkau yang akan berikan kepada para pendegeri kami roh takut akan Tuhan, supaya mereka boleh mengambil setiap bijakan yang sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan menjadi sumber atas damai sejahtera yang akan Tuhan anugerahkan bagi kami melalui negeri ini. Untuk bangsa-bangsa di dunia ini yang sering diombang-ambingkan oleh pergolakan politik, Tuhan juga yang akan senantiasa menyertai dan memimpin. Berikanlah kepada setiap pemimpin negara, setiap bangsa, untuk memiliki juga roh takut akan Tuhan dan akan mengupayakan apa yang baik, apa yang mensejahterakan bagi kehidupan dan kemanusiaan. Bapa, kami pada saat ini juga berdoa untuk setiap pribadi dan setiap keluarga yang berhadapan dengan pergumulan yang berat. Tuhan juga yang akan senantiasa menopang dan menyertai. Sesungguhnya pergumulan itu akan selalu ada selama kami hidup, tapi biarkanlah kami tidak kalah oleh pergumulan-pergumulan itu, tapi kami akan dimampukan untuk keluar dari pergumulan itu hanya karena Tuhan. Bapa, di bulan kesaksian dan pelayanan ini biarkanlah kami juga tetap belajar untuk menyemangati diri kami bersaksi bagi dunia di mana Tuhan menempatkan kami, supaya dengan apa yang kami lakukan, apa yang kami katakan dengan berbagai macam cara dan talenta diri kami masing-masing, kami boleh mengatakan kepada dunia, Kristus sungguh sang penyelamat, Kristus sungguh hidup di dalam hidup kami. Inilah Tuhan ungkapan doa kami.
yang semuanya ada dalam keterbatasan. Engkau sendiri yang akan menyempurnakan seperti dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai Bapak Ibu Saudara, sebagai ungkapan syukur atas berkat Tuhan, mari kita memberikan persembahan yang telah kita siapkan. Bagian Alkitab yang melandasi persembahan kita saat ini terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita mempersembahkan persembahan ini diiringi dengan lagu dari Kidung Jemaat 441 ayat 1 sampai selesainya persembahan.
dipersilakan untuk bangkit berdiri. Bersyukur ya Allah Bapa untuk pemeliharaan yang sudah Bapa berikan bagi kami. Bersyukur pula ya Bapa untuk setiap kesempatan maupun hikmat yang Bapa berikan bagi kami. Jika saat ini kami mempersembahkan persembahan ini, kiranya Bapa memberkatinya. Bapa berkati juga ya Bapa untuk tangan-tangan yang akan mengolah persembahan ini. Biarlah apa yang boleh kami berikan ini setulus dengan hati kami, dan biarlah apa yang boleh kami berikan ini bisa menjadi berkat. Dalam nama Putra-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Jemaat kasih Tuhan, kita akan bersama-sama undur dari pertemuan ibadah kita. Kita akan meninggalkan persekutuan ini, kita akan kembali dalam kehidupan keseharian kita. Ingatlah bahwa engkau diutus untuk mewartakan Injil, mewartakan kabar kesukacitaan bagi dunia. Dalam konteks kita hari ini, engkau diutus untuk mewartakan tentang Yesus yang berkuasa itu. Tetapi juga diajar untuk senantiasa mewaspadai ketika engkau diutus, bahwa tahu ada hal-hal yang berbahaya dalam kehidupan kita, yaitu manusia yang tahu Allah tetapi tak sungguh-sungguh mengikut Allah, orang-orang yang tidak mau membayar harga untuk mengikut Tuhan, dan pasti itu akan mengusir Tuhan. Mereka-mereka yang ada egois di dalam kehidupannya, mementingkan diri sendiri. Berhati-hatilah melangkah mengikut Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh boleh menjadi saksinya. Kusuka menuturkan. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Suka menuturkan cerita mulia dan sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Terimalah berkat Allah, Tuhan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, ketiganya yang esa, memberikan perlindungan, berkat, kasih karunia, dan damai sejahtera kepada saudara-saudara jemaatnya saat ini dan selamanya. Amin.